555, bunuh mereka semua. Energi sejati Lin Chen dalam dantiannya sangat murni. Bahkan dibandingkan dengan orang kuat di tahap akhir alam Baoyuan, dia tidak kalah. Energi sebenarnya murni dan kekuatan seni bela diri jauh lebih besar. Demikian pula, begitu dia mengerahkan seluruh tenaganya dengan energi aslinya, Yuan bergegas pergi, dan kecepatannya sangat cepat. Dengan seluruh kekuatannya, Lin Chen mengusir iblis darah di belakangnya setengah jam kemudian. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Lin Chen dan Kong Yunyan pasti aman sekarang. Bagaimanapun, ini adalah tanah pemurnian darah tingkat kedua. Masih banyak roh jahat berdarah. Lin Chen melambat dan masih terbang di udara. Pada saat yang sama, dia menggunakan keterampilan senjata kekaisaran untuk mengendalikan pedang langit meteor untuk membunuh roh jahat darah yang mendekat. Dalam kondisi ini, bahkan jika ada roh jahat darah di sekitar, mereka akan memperhatikan Lin Chen dan Kong Yunyan. Dan tidak bisa melahap mereka. Setelah melakukan ini, Lin Chen menoleh dan matanya tertuju pada Kong Yunyan. Namun, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat wajah Kong Yunyan tertutup es, dan matanya menatapnya dengan niat membunuh yang dingin. Masih ada sedikit tekad di matanya. Lin Chen adalah seorang pria dari dua generasi dan sudah akrab dengan cara-cara dunia. Setelah berpikir sejenak, dia mengerti apa yang dipikirkan Kong Yunyan. Yang terakhir mungkin salah paham. Apakah kamu Kong Yunyan? Lin Chen tidak terlalu memikirkannya. Karena itu adalah kesalahpahaman, dia hanya perlu menjernihkannya. Kong Yunyan baru saja melarikan diri dari mulut harimau dan memasuki sarang serigala, tetapi Lin Chen tiba-tiba memanggil namanya secara langsung. Kong Yunyan sedikit terkejut dan tanpa sadar berkata, "Saya Kong Yunyan, siapa kamu?" Dia belum pernah melihat orang di depannya. Karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, mengapa dia bisa menyerahkan namanya? Tiba-tiba, Kong Yunyan teringat Deng Wuking. Dia telah mengirim pesan ke Deng Wuking sebelumnya, memberitahukan lokasi spesifiknya. Mungkinkah orang di depannya adalah ahli alam Baoyuan yang dipanggil Kong Yunyan untuk mencarinya? Melihat Kong Yunyan mengakuinya, Lin Chen tersenyum tipis dan berkata, "Saya teman Deng Qingqing. Nama saya Lin Chen. Apakah kamu Lin Chen?" Kong Yunyan bangun dan menatap Lin Chen dengan ekspresi terkejut. Tentu saja dia pernah mendengar nama Lin Chen. Beberapa bulan yang lalu, berita bahwa Lin Chen memiliki pecahan ruang di tangannya menyebar ke seluruh grup wilayah selatan benua Tianling. Selama mereka kuat di alam Baoyuan, mereka tidak akan melakukannya. Peduli dengan nama Lin Chen, tidak tahu. Selain itu, Deng Wuking juga memberitahu Kong Yunyan tentang Lin Chen, Su Gehong, Jiang Yue, Zhang Qishui dan lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Chen, seorang pemuda yang lebih muda darinya, akan menjadi begitu kuat, bahkan jika mereka berada di alam yang sama, dalam hal kekuatan, dia jauh lebih rendah dari Lin Chen. Lin Chen menghadapi banyak roh jahat darah sebelumnya, tapi dia mampu membunuh mereka secara langsung. Ini adalah sesuatu yang Kong Yunyan tidak akan pernah bisa lakukan. Lin Chen tersenyum dan mengangguk sedikit, dan berkata, "Jika kamu tidak memanggil nama Deng Qingqing sekarang, aku tidak akan bisa menemukanmu." Memikirkan bagaimana dia hampir merindukan Kong Yunyan sebelumnya, Lin Chen merasakan sedikit takut. Yang pertama menggunakan energi sejatinya untuk mengubah penampilannya, sementara Lin Chen hanya menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai, tidak dapat melihat penampilan asli Kong Yunyan, dan hampir melewatinya. Wajah Kong Yunyan memerah. Tentu saja dia ingat apa yang dia katakan sebelumnya, yaitu tentang perpisahannya dengan Deng Wuking, sekarang sepertinya Lin Chen kebetulan mendengarnya. "Lin Chen, terima kasih telah menyelamatkanku." Kong Yunyan menjadi tenang, memandang Lin Chen, dan berkata dengan sedikit harapan, "Karena King Wu memintamu untuk datang, bisakah kamu memberitahuku bahwa dia ada di sini sekarang?" Alasan mengapa Kong Yunyan datang ke lantai 2 adalah karena Deng King Wu. Ketika mereka berada di lantai pertama tanah pemurnian darah, dia dan Deng Wuking terpisah karena kemunculan tiba-tiba dari darah jahat. Berpikir bahwa Deng Wuking telah memasuki lantai 2, jadi dia naik ke tingkat kedua, tetapi dia tidak menyangka akan terjebak oleh darah jahat pada akhirnya. Dia mampu bertahan sampai sekarang. Selain pelanggaran kultivasinya hingga tahap tengah alam Baoyuan, dia juga membentuk tim dengan pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan lainnya. Selama periode ini, Kong Yunyan telah mencari Deng Wuking sampai dia menemukan kesempatan untuk mengirim pesan panggilan ke Deng Wuking. Alasan utamanya adalah situasinya saat itu terlalu mendesak dan dia tidak punya waktu untuk memanggil Deng Wuking dengan liontin giok pemanggil. Yang tidak diketahui Kong Yunyan adalah dia mencari Deng Qingqing, yang juga mencarinya dan hampir mati tingkat pertama. "Saya memasuki tanah pemurnian darah nanti.
Ketika saya melihat Deng Qingqing, dia sudah terluka parah dan telah dibantai. Dikelilingi oleh roh jahat darah, dia juga mencari Anda. Baru setelah Anda mengirim pesan, kami tahu Anda berada di level kedua. Lin Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kemudian berdasarkan informasi Anda, Deng Wuqing dan saya datang ke wilayah timur. Deng Wuqing pergi ke tenggara, dan saya datang ke timur laut. Tanpa ampun, dia pergi ke wilayah tenggara. Wajah Kong Yunyan sedikit bersemangat. Setelah sekian lama berpisah dari Deng Qingwu, dia akhirnya bisa melihat Deng Wuqing lagi. Saat dia berbicara, energi sejati Kong Yunyan yang baru saja pulih di dantiannya mulai bergerak. Wajahnya, penampilannya pulih kembali. Karena Lin Chen adalah teman Deng Wuqing, Kong Yunyan tidak perlu terlalu khawatir. Lin Chen terkejut mendengar Deng Wuqing mengatakan bahwa dia memiliki seseorang yang dia sukai sebelumnya. Deng Wuqing yang dia kenal selalu berdarah dingin dan tidak suka bicara. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan, Deng Wuqing telah banyak berubah. Lin Chen selalu ingin melihat seperti apa gadis yang bisa membuat Deng Wuqing berubah begitu banyak. Sekarang bahwa dia melihatnya, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Kulit Kong Yunyan sangat putih, dan penampilannya sangat cantik. Sangat tepat untuk menyebutnya cantik. Yang paling penting adalah ketika penampilan Kong Yunyan pulih, dia memancarkan temperamen yang tidak terlihat. Temperamen seperti ini membuat orang sangat mabuk dan takjub. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang biasa. Dibandingkan dengan Sue Lingyun dan Xialan, Kong Yunyan tidak kalah. Kamu pulih dari cederamu, ayo cari Deng Wuqing sekarang. Lin Chen membalik tangannya, mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh dan menyerahkannya kepada Kong Yunyan, lalu melambaikan tangannya, mengeluarkan pesawat kelas rendah, dan keduanya segera terbang ke dalam pesawat. Kong Yunyan sedikit terkejut bahwa Lin Chen benar-benar memiliki pesawat kelas rendah. Hal seperti itu meskipun tidak terlalu berharga, itu tidak umum, setidaknya itu tidak tersedia untuk pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realem biasa. Terima kasih. Kong Yunyan berkata dengan penuh terima kasih. Dia berhutang cukup banyak pada Lin Chen kali ini. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menyilangkan kakinya di pesawat dan mulai menyembuhkan. Lin Chen tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan batu yuan tingkat rendah segera jatuh. Pesawat. Pada alur energi, dan kemudian pesawat terbang ke arah tenggara dengan kecepatan tercepat. Karena sebuah pesawat hanyalah pesawat kelas rendah, bahkan jika ia habis-habisan, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan desakan Lin Chen terhadap esensi sejati untuk terbang, tetapi sekarang Kong Yunyan juga terluka parah dan sangat membutuhkan istirahat dan penyembuhan. Jika tidak, jika terus berlanjut seperti ini, bahkan jika Kong Yunyan pulih dari luka-lukanya, itu akan mempengaruhi latihannya di masa depan. Adapun orang-orang di sekitarnya yang mendengar suaranya. Lin Chen benar-benar bisa menghentikan roh jahat darah yang mengejarnya dengan mengendalikan pedang langit meteor dengan teknik senjata kerajaan. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata, 1 jam berlalu. Mungkin karena dia sangat ingin melihat Deng Qingqing, Kong Yunyan sedikit pulih dari lukanya, dan setelah mengatur dantian Zinyuannya dengan baik, dia bangun dari latihannya. Lin Chen, apakah tidak apa-apa jika dia meninggalkan Wu Qingqing sendirian? Sekarang Kong Yunyan sedikit khawatir tentang Deng Wuqing. Menurut Lin Chen, Deng Wuqing juga terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, jika Deng Wuqing juga terluka dengan banyak darah dikelilingi oleh roh jahat, saya takut saya akan mati. Lin Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dengan si kecil di sisinya, tidak akan terjadi apa-apa. Beruang kecil yang kejam itu sekarang menjadi monster tingkat tinggi tingkat ke-7. Dia telah menyadari jalan tingkat kedua. Dewa binatang dan memiliki garis keturunan beruang kekerasan kuno. Kebangkitan, kekuatannya sangat kuat. Selama dia tidak menghadapi kejahatan darah yang sebanding dengan puncak alam Baoyuan, si kecil bisa mengatasinya. Menurut situasi iblis darah saat ini, seharusnya tidak ada iblis darah yang sebanding dengan puncak alam Baoyuan. Bagaimanapun, meskipun iblis darah memiliki bakat melahap makhluk untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, meningkatkan kekuatan juga memerlukan proses, jadi di sana adalah Little Storm Bear berada di sisi Deng Qingqing, tapi Lin Chen tidak khawatir. Wosh, wosh, wosh. Beberapa suara menerobos udara terdengar, dan beberapa orang kuat di tingkat tengah alam Baoyuan terbang dengan cepat menuju sisi ini dari pintu masuk ke lantai 2. Lin Chen menyipitkan matanya. Kekuatan jiwanya terus memindai sekeliling, dan Lin Chen segera memperhatikan orang-orang ini begitu mereka muncul. Masih ada orang yang berani terbang dengan pesawat di sini. Beberapa ahli Baoyuan Realem tingkat menengah terkejut bahwa ada pesawat terbang di sini.
Anda harus tahu bahwa ini adalah tanah pemurnian darah, dan pesawat di depannya mereka jelas merupakan pesawat kelas rendah, dan kecepatan pesawat kelas rendah tidak cepat. Dengan kecepatan seperti itu, mudah untuk dikelilingi oleh darah iblis, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika kamu berani melakukan ini di tanah pemurnian darah, orang ini pasti sangat kuat. Kami tidak ingin memprovokasi dia, salah satu pria parubaya yang tenang berkata dengan suara yang dalam. Ya, dan prioritas utama adalah menemukan pecahan kode rahasia kuno terlebih dahulu. Sekarang darah iblis di pintu masuk lantai 2 pada dasarnya telah dibersihkan, semua orang mencari pecahan kode rahasia itu. Kami punya tidak ada waktu untuk disia-siakan. Orang lain mengangguk. Kekuatan jiwa Lin Chen dipindai di sini, dan dia mendengar kata-kata mereka dengan jelas. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Chen merenung. Xia Zong menyampaikan berita ke lapisan pertama bahwa sisa isi buku rahasia penguasa kematian kuno terletak di tingkat kedua. Menurut spekulasi, itu seharusnya benar. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah itu spesifik, tapi Xia Zong adalah orang suci Yongtai, yang mulia memiliki status terhormat dan tentunya tidak akan menyebarkan berita palsu. Jika dia benar-benar melakukan tindakan yang salah dan dengan sengaja merilis berita ini untuk memikat sebagian besar orang ke tingkat kedua, namun kenyataannya pecahan kode rahasia itu terletak di tingkat pertama, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi tidak peduli apa, kemungkinan pertama jauh lebih besar. Lagi pula, Lin Chen juga melihat Xia Zong dan kelompoknya memasuki tanah pemurnian darah tingkat pertama pada saat itu. Jika mereka masih di tingkat pertama, maka tidak ada yang harus melakukannya. Temui mereka nanti. Jika menyangkut Xia Zong dan kelompoknya, artinya, Xia Zong, Zhuanglong dan para jenius top lainnya dari wilayah selatan seharusnya berada di lantai 2 tanah pemurnian darah, tapi kita tidak tahu di mana mereka berada secara spesifik. Lin Chen mendengarkan kata-kata orang-orang ini dengan tenang. Yah, menurut Xia Zong, pecahan kode rahasia itu terletak di tubuh roh jahat darah tertentu. Ada begitu banyak roh jahat darah di lapisan kedua ini. Apakah kita harus membunuh semua roh jahat darah itu? Jika tidak, bagaimana kita bisa menemukan pecahan kode rahasianya? Seorang wanita berpakaian genit menghela nafas dan berkata, benar atau tidak, kita tetap harus mencarinya. Pria parubaya yang tenang itu berkata dengan suara yang dalam, baiklah semuanya, jangan buang waktu. Mari kita mulai mencari dari bagian paling timur. Hutan lebat di sana. Mungkin kode rahasianya masih ada. Gulungannya ada di sini. Saat dia mengatakan itu, orang-orang ini terbang menuju wilayah timur dengan kecepatan yang sangat cepat. Bab 556, Kaulah yang mati. Apakah pecahan buku rahasia ada di dalam tubuh iblis darah? Warna aneh muncul di mata Lin Chen. Dia telah berpikir sebelumnya bahwa pecahan dari buku rahasia penguasa kematian kuno disembunyikan di suatu tempat yang sangat rahasia, atau disegel oleh sebuah formasi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pecahan itu akan muncul di tubuh roh jahat berdarah. Secara logika, pecahan kode rahasia ini ditinggalkan oleh penguasa kematian kuno, dan waktu keberadaannya tidak dapat ditentukan. Bagaimana bisa muncul di tubuh darah jahat dalam waktu yang lama? Namun, tanah pemurnian darah itu sendiri sangatlah luar biasa. Terdapat susunan teleportasi yang mirip dengan aula warisan. Dalam kondisi ini, bukan tidak mungkin pecahan kode rahasia disembunyikan di dalam tubuh roh jahat darah. Tentu saja, Lin Chen masih perlu menggali detail spesifiknya. Tapi tidak ada keraguan bahwa berita ini sangat penting. Setidaknya Lin Chen tidak perlu bingung mencari potongan buku rahasia itu. Temukan orang-orang kecil itu dulu dan kirim mereka keluar. Saya kemudian akan mencari potongan-potongan kode rahasia itu. Setelah berpikir sejenak, Lin Chen memutuskan untuk memperhatikan potongan-potongan kode rahasia yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno itu. Penguasa kematian Lin Chen harus menemukan dan mendapatkan potongan kode rahasia berarti Lin Chen telah memperoleh warisan penguasa kematian kuno, dan Lin Chen akan dapat memahami arti pedang kematian. Dengan menggabungkan dua maksud pedang, Lin Chen hampir tidak bisa mengatasi yang kuat di alam Baoyuan akhir dengan budidayanya di tahap tengah alam Baoyuan. Kemudian jika dia menggabungkan maksud pedang kehancuran, maksud pedang waktu dan pedang niat mati, bahkan jika dia bertemu alam Baoyuan lagi, Lin Chen, orang yang kuat di tingkat atas, tidak akan berdaya untuk melawan. Lin Chen, ayo terbang dengan energi sejati. Kong Yunyan tidak lagi tertarik pada potongan kode rahasia. Dia paling cemas tentang Deng Wuking. Mengingat kecepatan pesawat kelas bawah, masih belum diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan Deng Wuking, sehingga Kong Yunyan ingin terbang langsung dengan tenaga aslinya. Oke. Lin Chen melirik ke arah Kong Yunyan. Pada saat ini,
cedera Kong Yunyan telah stabil. Meskipun dia belum pulih, dia hampir tidak bisa bertahan tetapi tidak ada masalah. Energi sejati dantiannya juga telah banyak pulih. Dalam hal ini, dia tidak akan memiliki kemampuan bertarung paling banyak. Terbang bukanlah masalah. Segera, Lin Chen melambaikan tangannya, menyingkirkan pesawat kelas rendah, dan terbang ke arah tenggara bersama Kong Yunyan secepat mungkin. Sepanjang jalan, Lin Chen melihat banyak master alam Baoyuan yang memasuki tanah pemurnian darah dalam kelompok yang sama dengannya terbang dari pintu masuk. Tentu saja, seperti yang dikatakan orang-orang sebelumnya, iblis darah di pintu masuk ke darah tingkat kedua tanah pemurnian hampir dibersihkan, dan semua orang kuat di alam Baoyuan telah tiba jauh di tingkat kedua tanah pemurnian darah. Wosh wosh. Lin Chen dan Kong Yunyan terbang dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, Kong Yunyan menjadi semakin cemas. Mereka telah terbang jutaan mil dalam waktu yang lama, namun mereka tetap tidak menemukan Deng Qingqing, yang membuat Kong Yunyan sangat tidak nyaman. Lin Chen juga sedikit mengernyit. Apakah mereka menemui masalah? Kong Yunyan berkata dengan gelisah. Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak punya cara untuk menghubungi Deng Wuqing. Tentu saja, dia tidak tahu apakah Deng Wuqing dalam masalah. Tapi secara logika, dengan beruang badai kecil di sisi Deng Wuqing, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Ayo pergi dan melihat, kata Lin Chen, memilih arah, dan terbang dengan cepat. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, bang-bang. Suara tumpul tiba-tiba terdengar dari balik puncak gunung yang megah. Karena pencarian kekuatan jiwa terkompresi, jangkauannya harus lebih besar. Kekuatan jiwa Lin Chen telah dikompresi untuk menjelajah ke kejauhan. Eksplorasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah jangkauan pencarian lebih besar, tetapi kerugiannya adalah pencarian tidak cukup komprehensif. Misalnya mencari tepat di depan, Anda hanya bisa mencari, hingga ratusan ribu meter di depan, tidak mungkin mencari ke belakang, kiri, dan kanan. Mendengar suara membosankan ini, Lin Chen segera memancarkan kekuatan jiwanya. Namun, wajah Lin Chen langsung menjadi gelap karena radiasi kekuatan jiwanya. Kemudian mereka melihat Deng Wuqing berada di lereng gunung, setengah jalan mendaki gunung. Saat ini wajah Deng Wuqing pucat, sosoknya dalam keadaan mengenaskan, dan ada helaian darah menggantung di sudut mulutnya. Beruang kecil yang kejam berdiri di kaki gunung, dia telah menggunakan metode Dewa Binatang, dan tubuhnya telah tumbuh hingga 30 kaki, menjulang tinggi dan besar. Beberapa sosok gemetar di depan beruang badai kecil dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kecepatan yang begitu cepat, seseorang hanya dapat melihat satu demi satu sosok. Namun yang pasti ini adalah ketiga orang iblis yang telah menjelma menjadi tubuh iblis. Energi iblis di tubuh mereka sangat kuat, dan mereka memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Bang bang bang. Hoar. Dalam sekejap mata, beberapa orang menyerang beruang kecil kekar itu beberapa kali. Ketiga orang ini terlalu cepat, dan masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun beruang kecil kekar itu bagus, dia menghadapi tiga orang pada saat yang sama. Juga sangat sulit untuk menghadapi orang iblis yang telah berubah menjadi tubuh iblis. Setelah ledakan serangan, beberapa bekas darah dalam muncul di dada dan punggung beruang kecil itu. Darah segera mengalir ke bawah. Rasa sakit yang hebat membuat si kecil mengaum terus-menerus, dan mengayunkan cakarnya yang tajam. Dengan sekejap, dia langsung saja menangkapnya. Salah satunya, genggaman si kecil yang begitu kuat, tersangkut oleh cakar tajam si kecil. Meski laki-laki itu belum mati, ia terluka parah. Tubuhnya terlempar ke belakang dan menghantam batu besar dengan keras. Wow! Setelah memukul batu itu, dia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suap darah. Wajahnya menjadi pucat. Dia membalikkan tangannya, mengeluarkan ramuan emas, membuka mulutnya dan meminumnya langsung, dan terus meminumnya. Obat mujarab. Luka-lukanya pulih seketika. Obat mujarab ini persis dengan obat mujarab yang Lin Chen lihat diambil oleh Gao Yuji sebelumnya. Setelah pulih dari luka-lukanya, dia memandangi beruang kecil yang kejam itu dengan ekspresi dingin dan berkata dengan suara dingin, siapapun yang berani berurusan denganku pasti akan mati. Orang ini adalah jenius puncak dari klan iblis. Dua orang lainnya, satu adalah Ji Wuxue, dan yang lainnya adalah Wu Ziyun, jenius dari klan iblis klan malam gelap. Wu Ziyun berada di puncak tahap tengah alam Baoyuan. Dia adalah eksistensi terkuat di antara ketiganya, dan puncaknya sekarang juga adalah alam Baoyuan. Dalam jangka menengah, sedangkan untuk Ji Wuxue, dia sekarang berada di puncak tahap awal alam Baoyuan dan memiliki setengah kaki di tahap tengah alam Baoyuan. Di pameran apresiasi harta karun wilayah angin dan guntur, Chen Wei,
seorang bawahan yang dilatih oleh Gao Feng, dipenggal oleh seekor beruang kecil kekar. Gao Feng sangat marah dan ingin membunuh anak itu, tetapi dihadang oleh Lin Chen. Dia kemudian tidak punya saatnya untuk membunuh Lin Chen dan beruang badai kecil, pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan dari wilayah angin dan guntur mengetahui situasi tersebut dan mengejar mereka, sementara Gao Feng dan Ji Wuxue tidak punya pilihan selain lari menyelamatkan diri. Awalnya, Gao Feng berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Lin Chen dan Bao Xiong kecil lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa di tanah pemurnian darah, dia akan bertemu Bao Xiong kecil dan Deng Wuqing, yang sudah terluka parah. Dengan kekuatan Gao Feng, dia tentu saja tidak bisa. Dia menganggap serius Deng Qingqing, tapi dia tidak ingin melepaskan Xiao Bao Xiong. Meskipun dia tidak tahu mengapa beruang badai kecil itu tidak bersama Lin Chen, tetapi sekarang dia telah bertemu dengan beruang badai kecil itu, dia tidak punya niat untuk melepaskannya. Setelah melewati yang terakhir, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengambil tindakan dengan Ji Wuxue dan Wu Ziyun untuk membunuh beruang kecil yang kejam itu. Yang mengejutkannya adalah beruang kecil yang mengamuk itu tidak mudah untuk ditangani. Mereka bertiga bekerja sama untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak bisa membunuh beruang kecil yang mengamuk itu. Beruang yang kejam ini memiliki kekuatan. Wu Ziyun mundur selangkah, menjaga jarak yang tidak dapat dijangkau oleh beruang kecil yang kejam itu, dan berkata dengan suara tenang. Wu Ziyun adalah seorang jenius dari klan Malam Gelap. Dalam hal bakat, dia satu tingkat lebih baik dari puncak dibandingkan dengan Gao Yuji, dia tidak kalah sama sekali, dan bahkan sedikit lebih kuat dari Gao Yuji. Sudah mati. Ji Wuxue tetap tanpa ekspresi seperti di pesta penghargaan harta karun, dengan udara dingin samar keluar dari tubuhnya yang sepertinya membuat orang menjauh ribuan mil. Dalam pandangan Ji Wuxue, meskipun Xiao Bao Xiong memiliki kekuatan yang bagus, namun menghadapi mereka bertiga, dia pasti akan mati. Kalian harus tahu bahwa mereka bertiga juga sangat kuat. Dibandingkan dengan orang kuat di alam Baoyuan dengan level yang sama dari budidaya, mereka benar-benar ini adalah level teratas. Setelah jeda beberapa saat, mereka bertiga menghindar lagi, bergegas menuju beruang kecil yang mengamuk, dan memulai serangan kedua. Ceritanya panjang, tapi sebenarnya kurang dari satu momen berlalu. Lin Chen dan Kong Yunyan masih berjarak lebih dari 200.000 meter dari sini. Ikuti aku. Wajah Lin Chen sedikit muram. Dia awalnya mengira Deng Qingqing akan baik-baik saja dengan beruang badai kecil itu, tapi dia tidak menyangka akan bertemu Gao Feng di sini. Jika Gao Feng berhenti mengganggu mereka, Lin Chen tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari Gao Feng, tetapi dia tidak menyangka bahwa Gao Feng akan begitu tidak berterima kasih dan bahkan ingin mendapatkan perhatian dari beruang kecil yang kejam itu. Jika Lin Chen tidak bertemu mereka secara kebetulan, Xiao Bao Xiong dan Deng Wuqing akan dibunuh oleh Gao Feng dan yang lainnya. Tanpa berpikir panjang, energi sejati dantian Lin Chen dimobilisasi dengan seluruh kekuatannya, dan dia terbang menuju puncak gunung dengan seluruh kekuatannya, dengan kecepatan yang sangat cepat, berubah menjadi cahaya pelangi abu-abu. Kong Yunyan tidak memiliki kekuatan jiwa Lin Chen untuk mendeteksi situasi sekitarnya. Pada saat ini, ketika ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah suram, Kong Yunyan tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit gugup. Tidak ada keraguan bahwa Lin Chen pasti telah menemukan Deng Wuqing, tetapi Deng Wuqing sedang dalam masalah saat ini, jika tidak, ekspresi Lin Chen tidak akan langsung menjadi gelap. Merasa cemas, Kong Yunyan tidak berbicara, tetapi mengikuti Lin Chen dengan kecepatan penuh, terbang menuju puncak gunung. Sisi gunung. Wosh wosh. Bis, apakah kamu masih ingin hidup dengan mereka yang berani membunuh puncakku? Haha, aku ingin tahu di mana Lin Chen berada, tapi dia tidak bersamamu. Jika ya, aku bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Ada baiknya mengambil pecahan luar angkasa. Gao Feng meninju, dan ada kilatan samar rahasia kematian di tinjunya. Setelah hampir setahun berlatih, misteri kematian Gao Feng telah ditingkatkan dari level ketiga ke level 4. Setelah berubah menjadi tubuh iblis, misteri kematian yang dia tunjukkan telah mencapai level kelima dan sangat kuat. Saat ini, beruang badai kecil sudah lelah menghadapi Ji Wuxue dan Wu Ziyun, dan tidak dapat sepenuhnya menahan serangan Gao Feng. Ho ho. Saat Gao Feng mengayunkan tinjunya, beruang kecil kekar itu dipukul dari belakang tanpa mempedulikannya. Segera, ledakan rahasia kematian menyerbu tubuh si kecil. Di bawah rasa sakit yang hebat, si kecil tidak bisa menahan diri. Tapi mengaum lagi dan lagi. Bajingan. Deng Wuqing berteriak dengan marah di lereng gunung, wajahnya sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Bao Xiong kecil pergi mencari Kong Yunyan, tetapi mereka bertemu Gao Feng dan tiga lainnya.
Sekarang Bao Xiong kecil sedang diperjuangkan oleh Gao Feng dan yang lainnya. Walaupun Little Bold Bear kuat, namun sangat sulit menghadapi 3 orang sekaligus. Jika tren ini terus berlanjut, saya khawatir Little Bold Bear akan mati di tangan Gao Feng dan 3 lainnya. Deng Qingqing ingin naik untuk membantu, tapi Gao Feng telah melukainya dengan parah hanya dengan 1 pukulan. Dia telah memulihkan beberapa lukanya dan inti dari dantiannya, tapi itu tersebar lagi. Dia tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Bahkan jika dia naik, itu tidak akan membantu. Namun meski begitu, Deng Qingqing tidak bisa begitu saja menyaksikan beruang kecil yang kejam itu dibunuh. Tebasan tanpa kejam. Deng Wuking meraung, dan beberapa niat pedang kejam yang tersisa di tubuhnya dilepaskan, menutupi pedang lebar itu dan menebas dengan 1 pukulan. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Gao Feng menatap Deng King Wuking dengan dingin, dan meninjunya dengan santai. Meskipun Gao Feng tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini, itu bukanlah sesuatu yang membuat Deng King terluka parah. Wu bisa mengatasinya. Pukulan Gao Feng, dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Deng Qingqing sekarang, pedang Jue Qing pasti tidak akan mampu menghentikannya. Sekali dipukul, Deng Wuking pasti akan mati. Anda harus tahu bahwa dia sudah terluka parah. Memanggil. Kaulah yang akan mati. Dia hendak memukul Deng Qingqing dengan pukulan, tetapi pada saat ini, suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar di telinga Gao Feng, dan sesosok tiba-tiba muncul di depan Deng Wuking, dan kilatan cahaya. Cahaya pedang menyala, tebas dengan pedang meteorit.